Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Purnomo. Saya adalah guru PAI Pendidikan Agama Islam di SMP Muhammadiyah 35 Jakarta Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 3 PAI 25. Hari ini Senin 13 Oktober 2025 saya akan melaksanakan pembelajaran PAI di kelas 7 dengan tema Islam melarang riba dan melaksanakan tabayun. Jazakumullahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP dan sebagai Muhammadiyah 35 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya Sidik bersama kalian dalam rangka pembelajaran PAI. Ya, insya Allah hari ini saya akan menyampaikan materi terkait tentang menghindari riba. Ya, insya Allah. Tapi sebelumnya saya Sidik akan sebelum kita pembelajaran dimulai, kita akan berdoa dulu. Mudah-mudahan pertemuan kali ini Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Ala hadiyah likulli yadin salihah ala hadratil Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, gimana kebagian anak hari ini semuanya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, belajar Al-Quran, belajar mendengarkan banyak doa. Oke, kita tahu Audrey untuk buka kita. Anak-anak kita sini. Oke, hari ini saya Sidik akan menyampaikan materi terkait tentang riba dan melaksanakan tabayun. Ya, scroll ke bawah, Oke, riba, ya, scroll ke bawah. Ya, kita mulai dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ke bawah lagi. Ke bawah. Ya, oke. Pertama, tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran, ya, kalian dapat mendeskripsikan pesan Islam untuk harmonisasi sosial dalam menjadi ibadah, menunjukkan sikap tabayun dengan benar. Ya, nanti di bawah sekarang ke bawah. Ya, hindari riba. Jangan mengungkit-ungkit orang lain. Karena apa? Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwasanya wala tajassasu ba'dukum ba'dum. Janganlah kalian membicarakan aib orang lain. Karena apa? Kalau kita membicarakan aib orang lain, saudara kita, kerabat kita, itu nanti akan dampaknya sangat tidak baik untuk kita. Dampaknya sangat tidak baik untuk kita. Terus pengertian riba, istilah riba
menggunjing atau membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain, atau menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar. Itu tidak boleh. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam tidak mengajarkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak baik. Terus ghibah adalah perbuatan yang dilarang oleh Islam. Ya, dilarang oleh Islam. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya, yang termasuk perbuatan keji dan termasuk perbuatan dosa besar. Terus scroll ke bawah, oke. Orang yang beriman didorong untuk menjauhi prasangka buruk dan membicarakan aib orang lain, apalagi tidak disertai dengan bukti. Sebagai prasangka yang tidak disertai dengan bukti adalah perbuatan fitnah dan dosa besar. Umat Islam jangan pula mencari kesalahan dan mencemooh saudara kita sendiri. Itu tidak boleh. Jadi kita sesama teman, kita tidak boleh membicarakan kejelekan teman sendiri. Apalagi dengan kerabat kita, sesama kita adalah saudara. Terus seperti itu, dalil larangan ghibah di sini dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la taghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan faqadtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, ya, jauhilah kebanyakan prasangka kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah mencari keburukan orang lain. Janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menerima taubat bagi orang-orang yang lagi Maha Penyayang. Surah Al-Hujurat ayat 12. Ayat sini menegaskan bahwasanya kita sesama muslim adalah saudara. Ketika kita punya masalah, problem, baik kalian di sekolah ataupun di rumah, kalian harus berserah diri kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus selalu bersyukur kepadanya. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, Allah akan menambahkan nikmatnya. Wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Tapi kalau kalian ingkar kepada nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, kalian akan ditambahkan dosanya dan akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang tidak bersyukur. Oke, nah, di sini dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh HR Muslim nomor 4690, yang artinya, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah berkata, engkau membicarakan tentang diri saudaramu yang ia tidak suka. Apabila dia mendengarkannya, kemudian ada yang bertanya, bagaimana menurut Anda apabila yang aku bicarakan tersebut memang benar ada pada diri saudaraku? Rasulullah bersabda, apabila yang engkau bicarakan memang benar, maka engkau telah berbuat ghibah, dan apabila tidak benar, berarti engkau telah berdusta. Walaupun benar, kita tidak boleh membicarakan kejelekan saudara kita sendiri. Itu tidak boleh. Kalau perkataannya itu
orang tersebut itu adalah dusta. Maka dari itu ketika hati kita, pikiran kita itu harus selalu frekuensinya sama. Ya, maka dari itu ketika kita akan melakukan sesuatu, maka kita harus berserah diri kepada Allah. Niatkan hati kita karena Allah. Niatkan hati kita karena Allah semata-mata hanya mencari ridho Allah. Oke, next. Lanjut, kita akan lagi ghibah. Nah, di sini ada ilustrasinya ya, seperti ini ya. Oke. Ghibah ini ya, sebulan kemarin ketahuan bla bla bla, maka dibahas makan lagi. Itulah si Onol. Jalan setelah sebulan ya. Di sini ya ilustrasinya seperti ini, bisa dilihat ya. Semuanya bisa dilihat ya. Oke. Nah, di sini memakan bangkai. Karena orang yang diumpat tidak mampu membela dirinya, karena dia tidak dihadapannya untuk membalas celaannya, dia pun bagi mayat yang dipotong-potong. Itu seperti dihiaskan seperti itu, ya. Dan dia tidak mampu membela dirinya. Setelah hancur. Ya, nah itu seperti itu ilustrasinya. Ya, sama astagfirullahaladzim. Ya, singkat saja. Lanjut. Efek dari ghibah. Ya, terputusnya hubungan saudara gara-gara kalian menghibah orang lain. Semua akan memutus ukhuwah Islamiyah kita. Akan memutus ukhuwah Islamiyah di kita. Yang jadinya baik tidak baik. Gara-gara perkataannya tidak baik akan menjadi permusuhan, akan menjadi pertengkaran seperti itu. Terus selanjutnya rusaknya kasih sayang. Gara-gara kalian menghibah saudara kalian, rusaknya kasih sayang. Tidak ada rasa kasih sayang. Yang terjadi apa? Permusuhan, keributan, Perpecahan, Pak. Berbicara sendiri, tidak memperhatikan, selalu mencari kejelekan orang lain. Astagfirullah. Ya Allah. Lanjut. Tersebarnya aib sehingga merusak tatanan sosial yang ada. Ya, seperti itu. Timbulnya dendam dari orang yang digibahi. Orang yang banyak menghibah saudaranya itu pasti banyak musuhnya. Entah itu musuh dengan temannya, baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan negara, apalagi di media sosial sekarang ini. Orang sekarang banyak menghibah ya di media sosial, di media Twitter, di Facebook, di semua, di Instagram. Itu udah sekali menghibah saudara kita. Maka dari itu, ketika kita akan melakukan sesuatu yang tidak baik, kita harus niatkan hati kita terus karena Allah, mencari ridho karena Allah, supaya apa? Supaya keberkahan yang kita berikan kepada kita akan menjadi keberkahan bagi kita semua dan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Tidak boleh ya. Tidak boleh, tidak diperbolehkan membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajatnya dirinya sendiri. Sikap ini terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Orang yang banyak menghibah, ya, orang yang banyak menghibah pasti dirinya ada sifat rasa dendam, rasa sikap sakit hati, rasa iri, meri, itu yang ada di dalam hatinya. Maka dari itu kita harus berbuat baik sangka kepada orang lain. Bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Nah ini, ketika kita di sekolah, ya, ketika kita di sekolah, lisan kita dijaga. Ya, apalagi kalau sudah di masjid, maka hati kita dijaga, lisan kita dijaga. Karena apa? Kalau lisan kita dijaga, insya Allah perkataan yang terlontar
baik, perkataan kita akan menjadi baik. Tapi kalau perkataan kita jelek, ya, perkataan kita jelek, maka yang keluar dari mulut kita juga jelek, dan itu akan menjadi apa? Akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Kalau kita banyak perkataan yang tidak baik. Oke, tadi Ustaz Sidi sudah menyampaikan jaga etika, akhlak, ya, itu yang diminta Ustaz Sidi. Semua muridnya Ustaz Sidi tidak ada yang nakal. Muridnya Ustaz Sidi semuanya baik-baik semua. Amin. Bagaimana seorang guru itu bisa memberikan konten perkataan yang baik, insya Allah kita akan menjadi keberkahan. Amin. Balik. Baik. Nah, dampak negatif kita. Yang pertama, perhatikan semua anak-anakku, merusak nama baik diri sendiri dan orang lain. Orang yang banyak menghibah itu pasti dirinya selalu tidak baik, perkataannya tidak baik, perbuatannya tidak baik. Itu adalah yang terjadi. Terus menimbulkan keresahan dan permusuhan. Apa? Sama menimbulkan keresahan dan permusuhan. Ya, orang yang selalu menghibah saudaranya, orang yang selalu mencari kesalahan orang lain, itu pasti di dalam dirinya pasti menganggap orang lain salah. Itu seperti itu, ya. Di matanya selalu salah, terus menimbulkan prasangka buruk dan berpikir negatif, memutuskan tali silaturahmi atau persaudaraan antar sesama, merusak tatanan masyarakat. Oke, terus kawan, oke. Ya, agar terhindar dari ghibah. Oke, agar terhindar dari ghibah, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ya, artinya apa? Ketika kita sering kita taklim kepada orang-orang yang berilmu, ya, lisannya dijaga, hatinya selalu dijaga, dan selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Kita di dalam diri kita selalu mendapatkan ilmu penuh dari orang-orang yang soleh. Itu apa? Selalu berkumpul dengan orang-orang soleh. Di sana di mana? Di masjid, di majelis taklim, ya. Harus berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Terus menyadari diri bahwa Allah membenci seseorang yang menggunjing saudaranya. Tadi dijelaskan di dalam surat apa? Al-Hujurat ayat 12, bahasanya Allah mengharamkan menggunjing atau menghibah saudaranya sendiri. Itu juga dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Oke, selanjutnya berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Ya. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus introspeksi diri, ya. Jangan mencari kesalahan orang lain, ya. Karena apa? Di dalam diri kita itu banyak salah. Kalau kita banyak salah, selalu banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Semoga dosa-dosa kita diampuni. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Ya, ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik, kita harus apa? Minta maaf. Berdoa kepada Allah. Minta maaf. Selalu Allah mengawasi kita. Minta maaf. Oh iya, dia betul minta maaf kepada orang yang dilakukan kesalahan. Harus minta maaf, harus selalu beristighfar dan bertobat, tidak mengulangi perbuatannya dan perbuatannya. Terus bersikap mawas diri dan saling menasihati kepada sesama. Kalau diri kita melakukan kesalahan, misalkan si A melakukan kesalahan, maka hukumnya wajib untuk memberikan apa nasihat atau apa perkataan yang baik. Terus ada sebuah apa? Ya, di sini ada perbedaan antara ghibah, kritik, review produk.
Apa Yusuf? Di sini ada perbedaan antara ghibah, kritik, dan review produk. Di sini ada ghibah. Ghibah di dalam Islam adalah dosa besar. Dan ghibah berusaha mencari dan menyebarkan aib orang lain, ya langsung maupun secara media sosial. Itu adalah ghibah. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ustaz Sidik, ketika kalian menggunakan HP, apalagi sekarang tadi apa? Media sosial sekali, banyak sekali mencari mungkin kesalahan orang lain. Maka dari itu kita harus apa? Mawas diri. Terus bedakan lagi antara apa? Azan, kritik. Ya, beda lagi dengan kritik. Kritik di sini adalah membicarakan kekurangan terhadap sesuatu dengan maksud agar menjadi lebih baik. Apa beda? Lebih baik. Ya, kita bertujuan untuk membangun agar orang yang dikritik menjadi lebih baik pada umumnya. Disampaikan langsung ke objek hukumnya dan mubah boleh. Itu adalah perbedaan antara ghibah dan kritik. Terus review produk. Nah, review produk apa? Review produk menjelaskan tentang kualitas sesuatu produk berdasarkan pengalaman penggunaannya, membahas kelebihan dan kekurangan produk sesuai fakta yang dialami, apa adanya, bertujuan untuk membentuk orang lain dalam memperoleh informasi seperti itu. Dan ini tentu sebab bahwa ghibah yang dibolehkan, ada ghibah yang diboleh, ada ghibah yang dibolehkan. Yang pertama adalah, silakan coba dibaca misalnya. Yang pertama dalam mandi. Oke, dalam rangka mengadukan tindakan zalim atau ketidakadilan yang dilakukan seseorang kepada pihak yang berwenang seperti hakim atau polisi, ya. Ketika hakim atau polisi, ya, itu boleh, ya, melakukan apa tindakan sesuai dengan prosedur hukum yang ada di Indonesia, ya. Kalau diarah, nih perhatian semuanya. Kalau diarah ketika mencuri hukumnya apa? Potong tangan kalau diarah dia. Tapi kalau di Indonesia tergantung apa? Tergantung kasusnya, ya. Kalau kasusnya berat, maka hukumannya berat. Kalau kasusnya ringan, maka hukumnya ringan. Selanjutnya adalah dalam rangka meminta fatwa, ya, kepada seseorang alim, terus atau mufti tentang keadaan seseorang. Dalam rangka meminta fatwa kepada seorang alim, ya, orang alim di sini adalah orang yang berilmu, orang yang sesuai dengan keilmuannya. Maka orang tersebut meminta fatwa untuk memberikan sesuatu penjelasan terkait dengan permasalahan yang ada, seperti itu. Terus selanjutnya adalah dalam rangka meminta tolong, ya, kepada orang lain untuk merubah kemungkaran dan menasihati orang lain yang bermaksud agar sadar dan kembali kepada jalan kebenaran. Kembali ya jalan kebenaran. Oke, azan dibaca dalam rangka mengingatkan. Dalam rangka mengingatkan kaum muslimin dan kesesatan atau penyimpangan suatu yang paham. Banyak sekali, ya, ketika di Indonesia ini berbagai macam aneka ragam, ya, pluralisme yang ada di Indonesia ini, ya, moderasi, ya, bagaimana kita berbagai apa karakter, ras, suku, budaya, ya. Maka dari itu, ya, sama, ya, apa, maka dari itu ketika kita teman kita
tidak baik, maka kita wajib untuk memberikan nasihat atau perkataan yang baik sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Jadi selanjutnya terus menceritakan keadaan seseorang yang terang-terangan bermaksiat agar orang tersebut berhati-hati terhadapnya. Ketika lisan kita melontarkan kepada saudara kita, maka dari itu kita harus melakukan tindakan ketika kita melakukan sesuatu, maka harus sesuai dengan koridor Islam. Terus tidak sebutkan, kalau kita bacakan coba disebutkan. Menyebut gelar sore sekaligus terhadap gelar tersebut, misalkan si kumis, si gendut kecil, si rambut, Tidak boleh ya, tidak boleh menyebut gelar seorang yang gelar itu terhadap gelar tersebut, misalkan itu tidak boleh. Ketika kita menyebutkan seseorang harus sesuai dengan namanya, tidak boleh menyebutkan sesuatu yang bukan namanya, ya. Tidak boleh. Terus bawah ya, lakukan tabayun, ya. Tabayun adalah kritis untuk proses kebenaran. Ketika kita, saudara kita melakukan sesuatu yang tidak baik, kita proses dulu, benar enggak? Misalkan si A ini melakukan minuman keras, si A ini telah melakukan merokok di sekolah, benar enggak sebenarnya? Maka kita harus melakukan apa? Tabayun dulu, ya. Mencari apa, Rifin? Tabayun dulu, diproses dulu. Oke, selanjutnya. Nah, oke, di sini pengertian dari tabayun, ya. Pengertian bahasa tabayyana yatabayyanu tabayyun, ya, mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan kebenarannya. Oke, singkat tertib. Saya ingin lihat si anak-anak yang soleh-soleh kayak apa ya. SMP Muhammadiyah yang soleh-soleh. Pada kesempatan hari ini Ustaz sendiri menyampaikan materi tentang riba dan tabayun. Maka dari itu sama ya, kalian adalah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang mempunyai kompetensi baik, ya. Ketika kita akan melakukan sesuatu yang tidak baik, ingat dalam diri kita itu ada segumpal hati. Kalau hatinya baik, akan menjadi baik juga. Tapi kalau di dalam diri kita itu ada makanan yang haram, pasti terlontar dari mulut kita itu perbuatan yang tidak baik. Pasti selalu menyalahkan orang lain, selalu memfitnah orang lain, selalu mencari kesalahan orang lain, perbuatan yang iri, dengki, yang hasad. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, yang tidak boleh kalian kerjakan. Maka dari itu, ketika kita akan mengerjakan sesuatu, ketika kita akan melakukan sesuatu, diniatkan hati kita hanya mencari ridha Allah. Ya, diniatkan kalian sekolah di sini kan semata-mata hanya mencari ridha Allah. Kalau hatinya kita ikhlas, ya Yusuf, ya Felis, ya, hati kita ikhlas, insya Allah segala sesuatu yang kita lakukan itu semua ibadah. Tapi kalau hati kita tidak ikhlas, ya, kalian dididik oleh orang tua, terus kalian di sini berfoya-foya, selalu mengganggu temannya, selalu berbuat yang tidak baik, maka kalian berbuat termasuk orang yang amanah. Tapi kalau kalian semata-mata hanya mencari Allah, semuanya akan berbentuk ibadah dan menjadi pahala di sisi Allah. Oke, itu saja, ya.
Insya Allah materi yang disampaikan Ustaz Sidik semuanya yang bisa dimengerti semuanya. Bisa semuanya. Pak. Insya Allah. Itu saja dari Ustaz Sidik. Akhirul kalam. Wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi